Komisi Obat dan Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menghapuskan ganja dari kategori obat narkotika setelah mayoritas anggota memberikan persetujuan lewat voting pada pertemuan anggota UNODC 2 Desember 2020 lalu. Legalisasi ganja untuk medis didukung 27 dari 53 negara anggota, sedangkan 25 negara menyatakan keberatan dan 1 negara abstain. Keputusan PBB ini membuka kesempatan untuk penelitian dan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Dengan kondisi bangsa yang masih dalam darurat narkotika, peredaran ganja atau marijuana di Indonesia harus tetap dilarang. Apalagi pengguna narkotika di Indonesia sudah mencapai 5,1 juta orang dan mayoritas mereka mengkonsumsi narkotika. Isu legalisasi ganja tidak boleh dianggap remeh karena banyak pihak yang berkepentingan untuk melegalkan ganja. Sikap internasional memberikan angin segar kepada para pendukung legalisasi ganja di Indonesia. Sikap yang tegas dari pemerintah soal isu legalisasi ganja sangat penting agar para petugas tindak pidana narkotika di lapangan terbebas dari keraguan dalam bertindak. Selain itu, ketegasan pemerintah juga untuk menghindari masyarakat dari pemahaman yang salah. Penggunaan ganja sebagai obat hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan dan itu lewat pengawasan ekstra ketat dari pemerintah. Ganja yang digunakan dalam penanganan medis juga melewati proses pengolahan panjang. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, ganja dilarang dikonsumsi dan dibudidaya. Penanaman ganja untuk keperluan medis hanya boleh dilakukan Kementerian Kesehatan. Ya, pemirsa, ganja resmi dihapus oleh PBB dalam kategori obat narkotika. Lalu bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap legalisasi ganja? Dan untuk membahasnya, kita telah bergabung bersama 2 narasumber, Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan, dan pakar narkotika dan psikotropika Universitas Gadjah Mada, Rustam Maji. Baik, terima kasih Pak Ahwil dan juga Pak Aji sudah bergabung di Lanstop. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita mulai dialog kita mengenai legalisasi ganja ini, kita akan sampaikan beberapa data. Ini data beberapa negara yang melegalkan penggunaan ganja. Ya, itu dia tadi beberapa data negara yang melegalkan ganja, ada di Belanda, Eropa, kemudian juga kebanyakan sih di Amerika Latin ya. Baik, saya ke Pak Ahwil. Pak Ahwil, sejak PBB mengumumkan bahwa ganja ini dilegalkan, nah bagaimana respon dari pemerintah kita dan khususnya BNN, dan apa sih sebenarnya pertimbangan dari PBB dan juga WHO ini melegalkan ganja, Pak? Jadi gini, saya ingin berbicara
secara agak detail ya, mungkin agak semi ilmiah. Iya. Ganja ini sebetulnya adalah nama sejenis tanaman, namanya Cannabis sativa. Kalau di dunia internasional lebih dikenal dengan marijuana. Di sini sebetulnya di dalam pohonnya ini ada dua zat yang sangat menentukan. Yang pertama adalah THC, itu adalah singkatan dari tetrahydrocannabinol, dan yang kedua CBD. CBD ini adalah cannabidiol. Nah, yang berguna sebetulnya untuk dunia medis ini adalah yang cannabidiol. Nah, sedangkan ganja-ganja yang dihasilkan oleh Indonesia, mungkin ini karena mungkin jenisnya tanaman, mungkin juga matahari, tempat penanaman dan ketinggian dan lain-lain. THC dari ganja-ganja, apalagi yang dari Aceh, itu di atas 18%. Sedangkan CBD-nya mendekati zero. Sedangkan yang kita perlukan adalah CBD-nya ini, cannabidiolnya ini. Ini yang berguna untuk dunia medis. Ini untuk Indonesia, kita bicara untuk Indonesia. Nah, mengapa banyak beberapa negara di dunia mengizinkan seperti di Amerika? Jadi ganja-ganja yang ditanam umumnya di Amerika itu sudah mengalami rekayasa genetik. Jadi direkayasa sedemikian rupa supaya THC-nya jadi turun, CBD-nya jadi naik. Nah, ini memang suatu teknik bagaimana menanam ganja yang akan ada gunanya. Kalau di kita ini kan semua tanaman kan yang nanam rakyat, terus yang menanam orang banyak, dan semua orang boleh menanamnya juga apabila tidak ketahuan kan gitu. Tapi begitu ketahuan, ini kan berbahaya. Nah, mengapa kita masih melarang? Karena kita ini adalah menandatangani salah satu konvensi PBB, yaitu Single Convention ya mengenai narkotik tahun 1961. Isinya ada 3. Yang pertama itu opium, yang kedua itu koka, yang ketiga ini marijuana. Ya kan? Jadi kita ini masih terikat dengan Single Convention PBB yang 1961 itu mengenai yang 3 jenis narkotika alamiah. Kemudian juga kita menandatangani juga konvensi yang tahun 71 mengenai psikotropik. Ini juga kita ikut menandatangani dan ini sudah kita tuangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Malah kita beberapa kali Undang-Undang Narkotika kita pernah keluar. Yang pertama Undang-Undang Nomor 9 tahun 76, yang kedua Undang-Undang Nomor 22 tahun 97 dan 597 karena sudah ada psikotropik. Dan yang terakhir, yang undang-undang kita yang terakhir adalah Undang-Undang 35 2009. Jadi sekarang orang kan meributkan, kenapa tidak dilegalkan saja? Kenapa tidak dilegalkan saja? Misalnya saya berikan contoh Belanda. Saya juga karena orang narkotika, saya pernah ikut pendidikan kepada enforcement di Amerika. Jadi saya pikir kita perlu juga melihat. Makanya saya berangkat melihat di Belanda. Belanda itu bukan mengizinkan sebebas-bebasnya. Tidak juga. Mereka hanya menentukan coffee shop ini Anda boleh menghisap ganja di sana. Waktu masuk Anda juga digeledah. Anda boleh menghisap di sana, waktu keluar Anda digeledah lagi. Jadi nggak akan mungkin berada di luar. Nah ini teknik yang dipakai oleh mereka. Oke, jadi alasan utama dari yang lain. Ya, alasan utama dari PBB untuk melegalkan ganja ini karena memang untuk pemanfaatan medis begitu Pak ya. Saya ke Pak Aji. Pak Aji. Ya. Pak Haji, kalau untuk pemanfaatan medis ini, ganja ini biasanya digunakan untuk keperluan medis apa, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Untuk keperluan medis, itu sebenarnya bukan ganjanya sebagai tanaman seperti herbal yang kita pakai, tetapi derivat-derivatnya. Nah, derivat itu yang tadi disebut Pak Ahwil sebagai kanabinoid. Gitu, ya. Iya. CBD-nya yang tinggi begitu, Pak ya? Betul, yang di dalam proses tanamannya tidak dilakukan rekayasa di luar negeri sana, sehingga kadarnya menjadi meningkat. Itu yang dipanen, yang diambil, dimurnikan. Jadi tidak hanya sekedar dalam bentuk daun atau akar atau apa, tapi sudah di dalam bentuk pemurnian. Nah, zat murni inilah yang banyak dipakai. Sebagian besar karena akan bekerja di otak, maka fungsi-fungsi otak misalnya nyeri,
kemudian mungkin beberapa hal yang terkait dengan fungsi-fungsi depresi itu mungkin akan disasar sebagai uji coba. Nah, dalam proses yang sedang sekarang berjalan, kalau kita melihat memang penelitian-penelitian ini dari perusahaan-perusahaan besar itu sedang berjalan, dan kita menunggu Mas mana yang akan bisa masuk. Dan kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa Badan POM dan Kementerian Kesehatan sebagai penjaga gawang untuk kesehatan di Indonesia tidak tutup mata terhadap hasil-hasil penelitian ini. Selama hasilnya baik, sebagai obat, sebagai zat, bukan sebagai ganja ya, sebagai zat, tentu akan di-approve. Sebagai bukti, kita meskipun terikat dengan opium, tetapi morfin sebagai zat untuk menghilang rasa sakit, kita setujui dan kita dorong untuk digunakan. Artinya apa? Artinya sebenarnya pemerintah tidak menutup mata, tetapi bahwa situasinya harus dibuktikan bahwa itu berguna supaya masyarakat tidak salah dan tidak ada penyalahgunaan. Itulah kira-kira. Pak Haji, kalau morfin kan yang saya tahu sudah digunakan untuk medis begitu di Indonesia. Nah, bagaimana dengan ganja ini? Zat ganja yang sudah diproses ini apakah sudah digunakan juga untuk medis di tanah air? Kanabinoid sebagian besar kita belum ada yang mendaftarkan untuk masuk ke Indonesia, ya, karena mungkin penelitiannya belum selesai. Tapi saya lihat beberapa perusahaan besar sedang membuat untuk anti nyeri, dan kita menunggu sampai mereka bisa mensubmit untuk masuk ke Indonesia. Itu yang kita lakukan, Mas. Ya, artinya impor begitu Pak ya? Impor ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila kita bisa menemukan satu zat, kemudian kita sintesis atau kita ambil dari murnikan dari sana. Jadi ada dua pilihan kan, sintesis secara kimia atau memurnikan dari zat itu, kemudian kita lakukan tahap-tahap pengembangan obat secara baik, tentu ini akan bisa kita terima. Tetapi sekali lagi tadi Pak Ahwil menyampaikan, ini semua ada dalam koridor penelitian dan dikawal dengan Undang-Undang Narkotika yang terbaru, yaitu nomor 35 tahun 2009. Dan itulah koridor yang kita pakai. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa memproduksi sendiri ganja ini diproses hingga menjadi zat yang bisa dipakai untuk pemanfaatan medis begitu Pak Haji ya. Kita akan break dulu. Ya, secara umum gitu. Ya Pak Haji dan juga Pak Ahwil, kita akan break dulu, kita lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk, dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Ahwil dan juga Pak Haji. Pak Ahwil, terkait dengan legalisasi ganja ini atau pelegalan ganja dari PBB yang merestui apa yang disampaikan oleh WHO, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia Pak? Apakah banyak masyarakat kita yang mungkin langsung memanfaatkan legalisasi ganja ini dengan melakukan atau menikmati, mengkonsumsi ganja, atau seperti apa data dari BNN, Pak? Kalau ganja ini memang kebetulan ya, ganja ini kan harganya yang pertama lebih murah daripada jenis narkotika yang lain. Jadi tingkat penggunaan ganja ini dari dulu sampai sekarang adalah kalau dilihat grafik itu nomor 1 di Indonesia. Yang itu yang pertama murah. Tapi dengan adanya isu-isu legalisasi ganja ini, ya sebetulnya sih kalau naik turunnya sih ya stabil aja. Tapi yang kita takutkan kenapa? Karena jangan sampai ini dipakai alasan untuk orang melegalisasi ganja tadi. Karena yaitu tadi dua zat yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah THC tadi, tetrahydrocannabinol. Ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Yang cannabinoidnya ini oke. Ini memang berguna untuk dunia medis. Tapi kan kalau THC-nya lebih tinggi, ini yang berbahayanya apa? Ini akan membuat orang bisa kehilangan untuk orientasi waktu dan cara. Jadi orientasi waktu dan orientasi penglihatan. Jadi misalnya kalau kan kita pernah ada yang tertangkap seorang pilot kita, itu berbahayanya begitu dia mau mendarat, dia pikir sudah sampai di landasan, ternyata belum. Akhirnya overshoot, kelewatan. Terus mungkin kasus yang juga memakai ganja ini adalah kasus seorang wanita yang sangat terkenal waktu itu, yang di daerah Tugu Patani. Dia bilang dia sudah mengerem, tapi tahu-tahunya dia mengegas. 5 orang korban waktu itu.
Iya. yang lagi parkir di tempat parkir. Betul. Itu karena disorientasi tadi, penglihatan itu yang berbahaya di THC itu tadi. Sedangkan yang berguna untuk dunia medis tadi adalah yang kanabinoid tadi. Nah, kalau kita izinkan di Indonesia sekarang kita buka. Jadi kalau di Amerika itu memang mereka sudah ada rekayasa genetik. Jadi orang boleh menanam ganja di rumah boleh. Karena jenis tanamannya itu udah direkayasa gitu. Yang keluar adalah jenisnya kanabinoid yang itu. Jadi itu memang berguna mungkin untuk menghilangkan rasa nyeri dan lain-lain. Gitu. Nah ini kan nanti kita sebetulnya sangat berterima kasih nih. Kementerian Kesehatan kita mempunyai loh balai penelitian tanaman obat. Jadi sekali-sekali boleh ke sana itu. Pemerintah satu mau pengen. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah kita sudah bisa melakukan rekayasa genetika untuk ganja ini untuk meningkatkan CBD-nya, Pak? Nah, ini kan teknologinya kan cukup tinggi nih kan. Ya jangankan yang itu, yang kita yang sekarang aja untuk mengatasi pandeminya kita pusing. Masa kita ngurusin yang begituan lagi kan? Itu pasti rekayasa itu sangat mahal. Pasti sangat mahal. Dan kebetulan ini dari beberapa jenis ganja yang pernah kita dapatkan, karena misalnya ganja yang terkenal untuk Eropa itu adalah dari Maroko. Itu THC-nya di bawah ganja Aceh. Terus yang dari Afghanistan itu masih di bawah. Yang di Amerika Latin itu juga masih di bawah. Jadi THC ganja yang ada di kita, khususnya yang dari Aceh, itu adalah ya 18%. Ada yang di atas 18%. Ini adalah sangat tinggi sekali. Nah, sedangkan CBD-nya tadi itu nggak sampai. Sedangkan kita harus mempunyai yang CBD yang tinggi, THC-nya yang rendah. Nah, ini bagaimana rekayasa? Ini bisa kita serahkan kepada teman-teman kita yang di IPB, mungkin bisa yang merekayasa tanaman-tanaman ini kan. Baik. Nah ini pertanyaan kita ke Pak Haji nih. Ya Pak Haji, kira-kira bisa nggak sih kita memanfaatkan keputusan dari PBB ini dalam hal melegalisasi ganja ini? Karena negara lain sudah bisa memanfaatkan, tapi kita nampaknya belum bisa nih. Kalau saya mengatakan demikian. Kita harus petakan dulu kebutuhan untuk legalisasi ini apa. Misalnya penyakit tertentu. Kemarin yang rame adalah kanker sebagai anti nyeri ya. Nah kalau kita melihat sebagai anti nyeri, sebenarnya pemerintah memiliki morfin yang sangat murah. Tablet morfin kita itu tidak sampai Rp100 kalau dihitung secara di dalam koridor di dalam koridor kesehatan ya, saya mengatakan dalam koridor kesehatan, tidak dalam koridor peredaran bebas. Tentu semuanya atas dokter, itu sangat murah. Artinya terjangkau dan BPJS menjamin. Artinya bahkan kalau BPJS menjamin kan kita bilang nol itu. Masyarakat tidak perlu bayar. Nah, kenapa kita masih harus membuat yang berisiko begitu? Kalau kami secara pribadi mengatakan demikian. Namun secara teknologi itu dimungkinkan. Beberapa rekayasa tanaman kawan-kawan dari BPPT itu sudah melakukan, yaitu misalnya dengan memproduksi insulin yang dimasukkan ke dalam insulin untuk diabetes dalam tanaman, itu beberapa sudah dikerjakan oleh kawan-kawan di BPPT. Artinya dimungkinkan, tetapi bagi kami dari kesehatan, kalau ada yang murah, kenapa kita harus mencari teknologi yang terlalu mahal untuk kasus ini ya? Tapi mungkin untuk penguasaan teknologi, memang dalam selected people, selected institution, itu bisa kita kerjakan dalam rangka menguasai teknologi. Seperti hanya teknologi luar angkasa, itu hanya diserahkan kepada 8. Ya. Lain-lain enggak, perguruan tinggi mendukung ke 8 saja. Begitu. Artinya focusing, supaya biaya tidak terlalu besar. Kami menyambut baik ini, artinya nanti secara penelitian kesehatan bisa lebih baik, tetapi tidak untuk dalam rangka penyalahgunaan ini tidak. Sekali lagi tadi Pak Awil menyatakan THC kita itu terlalu tinggi, risikonya untuk dipakai terlalu tinggi untuk kesehatan. Banyak case di mana terjadi gangguan dalam tanda petik seperti orang schizofren, orang gangguan jiwa. Tadi sudah dijelaskan Pak Awil, disorientasi waktu, disorientasi tempat. Ini merasa sudah melakukan sesuatu, tapi sebenarnya malah sebaliknya. Ini terjadi karena THC yang tinggi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang kita takutkan, Bapak. Ya, sehingga dalam koridor ini adalah bagaimana kita membuat
undang-undang membolehkan kalau misalnya nanti dalam bentuk zat aktif itu bisa kita lakukan penelitian, kita bisa melakukan penelitian. Untuk kemandirian obat bagus ini kalau ada yang nanti berinisiatif. Tetapi sekali lagi dalam koridor ganja sebagai tanaman kita harus hati-hati sekali. Oke, artinya saya mau konfirmasi lagi bahwa tanaman ganja yang belum diproses semuanya, baik itu di Indonesia atau juga di Eropa sana atau Amerika Latin, tidak bisa digunakan sebagai obat kalau belum diproses, gitu Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu. Kita tidak bisa menggunakan misalnya seperti tembakau dalam bentuk rokok, kita tidak bisa. Semuanya in proses. Oke, baik. Monggo Pak Wil, ini yang luas. Baik, Pak Wil dan juga Pak Haji, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, tapi kita break dulu. Pemirsa, dialog kita bersama Pak Haji dan juga Pak Wil. Pak Wil, kita butuh penegasan sekali lagi bahwa ganja yang bisa digunakan atau dilegalkan ini adalah ganja yang memang sudah diproses. Karena khawatirnya ini ada masyarakat yang pergi ke luar negeri, ke Belanda atau kemana, kemudian membawa ganja dari sana dan bisa menjadi alibi mereka untuk memanfaatkan atau menikmati ganja di dalam negeri, Pak. Ini bentuk edukasinya seperti apa, Pak? Untuk itu memang kita sekarang mensosialisasikan terus. Karena di Undang-Undang Narkotika kita saat ini nih, ganja itu masuk golongan 1. Golongan 1 itu berarti sangat terlarang, tidak boleh. Jenis apapun sekarang ini dengan Undang-Undang 35/2009. Kalau nanti ini mungkin ada perubahan undang-undang atau bagaimana, ya kan, mungkin bisa saja terjadi kalau misalnya satu saat ada hal-hal yang bisa dipakai untuk medis dan lain-lain, mungkin ini berubah dari golongan 1 ke golongan 4. Jadi bisa untuk penelitian, bisa untuk obat. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Haji, itu betul. Yang namanya morfin itu asalnya adalah dari opium. Opium itu adalah sebetulnya narkotika yang paling berbahaya. Iya. Karena dia bisa jadi morfin, bisa jadi heroin, bisa jadi segala macam. Tapi dengan keputusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini memang adalah yang paling berguna untuk dunia pengobatan, menghilangkan rasa sakit saat ini, khususnya seorang sakit kanker, orang mau operasi, itu morfin. Jadi ini pun satu saat mungkin kalau misalnya ini memang terbukti, kenapa tidak, gitu kan? Tapi kalau saat ini ada orang bawa ganja dari Belanda, ketangkap di lapangan terbang, berlaku Undang-Undang 35/2009. Meskipun CBD-nya bagus begitu, Pak? Apa ya, Pak? Ya, meskipun beralibi bahwa ini CBD-nya tinggi loh, bagus untuk medis begitu. Itu tetap dilarang. Karena di Undang-Undang Narkotika kita itu mulai dari batang, biji, semua akar, bunga itu adalah dilarang. Oke. Nah, ini kan memerlukan satu proses bahwa undang-undang ini, kalau misalnya pun undang-undang ini harus dirubah setelah hasil-hasil rekayasa ini mungkin bisa menghasilkan. Saya pernah mengusulkan nanti coba satu saat lah ini semua instansi yang ada di Republik ini yang ada hubungan ya dengan urusan-urusan ganja ini bisa berbicara, saling melengkapi, saling memberikan informasi mana yang terbaik untuk negara ini. Apalagi kalau misalnya ini memang ada lebih banyak manfaatnya, tapi kalau lebih banyak mudaratnya, pasti kita ya ngapain? Misalnya biayanya masih mahal segala macam, kita belum mampu mungkin. Ya kan ini suatu hal yang juga tidak mungkin kita lakukan saat ini ya. Nah, yang tadi udah disampaikan oleh Pak Ustaz Haji, BPPT pernah mencoba, semua pernah mencoba, tapi kan ini belum. Ini kan baru percobaan-percobaan. Dan Kementerian Kesehatan juga ada Balai Penelitian Tanaman Obat. Nah, ini juga belum pernah menghasilkan bahwa obat yang dihasilkan itu adalah dari tanaman ganja. Jadi ini ya kita belum bisa. Kalau di ASEAN ini satu-satunya negara yang mengizinkan, jadi bukan melegalkan loh ya, saya ulangin, mengizinkan untuk penelitian tanaman obat untuk dijadikan obat medis itu hanya satu, Thailand. Yang lain tidak. Jadi kemarin kita ASEAN sebetulnya kompak. Semua, Singapura, Malaysia, Filipina, semua. Kalau kita no. Tahu-tahu terakhir di 5 menit terakhir Thailand bilang kita untuk penelitian kesehatan. Jadi bukan untuk
dibebaskan, bukan untuk Iya, dibebaskan ya, bukan legalisasi di sini Oke. untuk dunia pengobatan. Baik, saya ke Pak Haji. Pak Haji, kalau misalnya ada orang yang mengkonsumsi hasil rekayasa genetika ganja tadi yang sebenarnya dimanfaatkan untuk medis, tapi dikonsumsi langsung oleh masyarakat atau pengguna pengguna narkotika, ini apa efeknya begitu, Pak? Efek yang berbahaya dari sintesis ini tadi kembali kepada kombinasi THC dan BHD-nya. Kalau THC-nya tinggi, tentu ini tadi schizofren, gejala-gejala seperti schizofren itu muncul. Kemudian jangan lupa beberapa studi di tikus, derivat dari ganja ini memicu terjadinya kanker. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Karena ada penurunan sistem imun. Tetapi itu masih karena masih belum firm ya, masih penelitian belum banyak. Sepertinya itu, apakah itu terkait kadar atau tidak, saya belum bisa menyampaikan. Tetapi di dalam beberapa laporan disampaikan ada memicu munculnya kanker. Kemudian yang lain adalah khususnya dalam respon tubuh dalam kombinasi tertentu THC dan BHD tadi itu memicu kenaikan frekuensi jantung. Ini yang kami takutkan. Karena kenaikan itu bisa sampai 20 hingga 50 kali per menit. Jadi kalau kita sudah biasa dalam katakanlah 80 begitu atau 60 ditambah dengan sampai 50, maka itu bisa terjadi gangguan fungsi jantung. Ini yang kita takutkan, yang akan memicu serangan jantung ataupun kematian mendadak, yang kita sebut aritmia. Itu yang terjadi dalam laporan-laporan toksikologi klinis pada penyalahgunaan zat-zat murni derivat ganja. Ada beberapa yang menyebabkan kejadian mati mendadak. Ini yang kita takutkan. Sehingga sekali lagi koridor penggunaan untuk apapun, terutama untuk medis, ini harus kita lakukan. Janganlah kita menggunakan dalam kerangka mencoba-coba, itu yang penting. Tetapi kerangka medis, dokter akan menentukan dosis dan seterusnya. Ini yang sebaiknya kita lakukan karena efeknya yang demikian luas. Karena ini tanaman berasal dari derivat tanaman. Siap, Mas. Baik, saya ke Pak Ahwil. Terakhir, kira-kira himbauan Anda kepada masyarakat seperti apa dengan adanya legalisasi dari PBB ini? Jadi kalau himbauan kita, marilah kita sama-sama menunggu keputusan pemerintah yang pasti gitu. Karena sekarang dasar kita yang kita pakai masih tetap adalah Undang-Undang Nomor 35/2009, di mana saat ini ganja ini masih masuk golongan 1. Nanti apabila sudah ada penelitian-penelitian yang bisa menghasilkan atau mungkin kita sudah bisa melakukan rekayasa genetik tadi, di mana THC yang dihasilkan oleh pohon ganja ini bisa menurun dan kanabinoidnya bisa naik. Ini mungkin satu saat, mengapa tidak? Sama dengan yang tadi disampaikan. Morfin itu adalah asalnya opium. Opium itu adalah narkotika yang paling berbahaya. Sedangkan narkotika ini masih di bawah opium. Tapi kan karena ada zat-zat yang, dua zat ini yang bertentangan dan ini sangat berbahaya, tadi sudah disampaikan. Kalau saya boleh nambah lagi yang lain, di samping schizofren, yang bahaya lagi apa? Ini bisa mengurangi sperma nih kalau buat laki-laki nih, kalau mau pakai ganja. Ini untuk orang hamil dan menyusui ini juga berbahaya. Jadi ada beberapa, bisa untuk penyakit tulang. Jadi sebetulnya sangat kalau tidak dikontrol, kan sama obat kalau tidak dikontrol, dosisnya tidak tepat, ini kan pasti salah. Jadi kita menghimbau untuk tidaklah memakai ganja yang masih plain yang dihasilkan oleh Indonesia. Karena THC-nya pasti tinggi. Artinya banyak mudaratnya Pak ya dibanding manfaatnya, walaupun memang ada kebijakan dari PBB bahwa bisa digunakan untuk medis begitu. Terima kasih Pak Ahwil dan juga Pak Haji sudah memberikan penjelasan di Lunch Talk hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang, Mas.